Seandainya salah seorang dari mereka ditanya oleh Allah, ingin apa angan-anganmu? Kira-kira apa yang akan dia jawab? Fa in kanat salihatan qalat, jika jenazah tersebut jenazah orang saleh, maka dia berkata qaddimuni qaddimuni. Segera cepat kuburkan aku, cepat kuburkan apa? Aku. Jangan tunda-tunda. Berat bagi dia meninggalkan dunia ini menuju alam berikutnya, karena alam berikutnya alam siksaan, siksa kubur. Maka dia berkata, celaka, kemana aku akan dibawa? Ya Rabbku, tundalah kematianku meskipun sebentar saja. Buat apa? Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Kata Rasulullah SAW ketika sholat Id, Rasulullah SAW maju, kemudian Rasulullah SAW nasihat kepada ibu-ibu, kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Kenapa? Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Medsos ini bencana besar. Buang waktu, buang umur, maksiat, bukan cuci mata, ngotori mata, ngotori telinga, dengar berita ghibah, melihat hati, melihat berita yang menyedihkan, melihat berita yang menyakitkan, ketawa-ketawa yang tidak ada perlunya, buang-buang umur, nonton acara-acara ketawa ke TV, bikin hati mati, nonton artis-artis bikin hasad dan dengki. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Setiap manusia di atas muka bumi ini tentu punya angan-angan, dan angan-angan tersebut sesuai dengan kondisinya dan sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan pekerjaannya, ya. Masing-masing punya angan-angan tersendiri. Orang yang miskin tentunya di antara mereka ada yang berangan-angan untuk bisa menjadi orang yang kaya, ya. Sehingga kehidupannya lebih baik daripada yang dia rasakan sekarang. Orang yang sakit, kalau kita tanyakan kepadanya apa angan-angannya, apalagi kalau dia tergeletak di atas tempat tidur di rumah sakit dalam waktu yang lama, angan-angannya ingin apa? Sembuh. Dia ingin bisa beraktivitas seperti yang lainnya, seperti sebelumnya. Karena sekarang dalam kondisi dia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Orang yang di penjara, angan-angannya apa? Ingin keluar penjara, ya. Saya pernah ketemu kawan dari Aljazair. Dia cerita, dia di tengah perjalanan tiba-tiba dia ditangkap oleh penguasa tanpa ada sebab yang jelas. Kemudian dimasukkan dalam apa? Penjara. Penjara tersebut ruangannya sangat kecil. Kemudian isinya puluhan orang. Sehingga untuk tidur tidak bisa. Duduk pun bergantian. Tetapi di penjara tersebut ada jeruji, bisa lihat keluar. Maka dia baru tahu apa itu rasanya kebebasan. Angan-angannya apa? Ingin bebas, ya. Setiap orang seperti itu punya angan tersendiri. Orang yang kaya, pengusaha besar, pengusaha sukses, kalau ingin ditanya apa angan-angannya, tentu dia ingin sukses lagi, ingin lebih kaya lagi. Dan banyak orang kaya seperti itu, dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, labtagha thalithan. Wa ma yamla ibnu Adam illa turab." Ya. Kalau anak Adam diberi dua, ya, lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan dia tidak akan berhenti dari mencari lembah-lembah emas berikutnya kecuali mulutnya sudah dimasuki oleh tanah, itu sudah meninggal dunia, baru selesai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian telah lalai dari sikap banyak-banyakan, megah-megahan, mewah-mewahan, baru berhenti kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau kalian sudah ziarah ke kuburan, maksudnya sudah masuk dalam kuburan, karena di kuburan hanya sebentar, setelah itu makanya disebut dengan ziarah. Setelah itu kalian akan masuk dalam, setelah hari kiamat, kehidupan yang selama-lamanya, abadi. Tes. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kalau kita lihat orang yang memegang jabatan, dia sudah hidup nyaman. Tapi kalau tanya angan-angannya apa? Ingin lagi terus, nanti ada penghujungnya.
Sebagaimana kalau kita dapati sebagian orang-orang yang dalam agamis ya, kita tanya santri, apa angan-anganmu? Ada yang ingin hafal Quran. Sekarang sudah berapa juz? Baru 2 juz setengah misalnya. Tapi keinginannya untuk apa hafal Quran. Sebagian santri ditanya, apa angan-anganmu? Ingin belajar di misalnya Universitas Islam Madinah, atau ingin belajar di Kairo Al-Azhar, atau ingin belajar di luar negeri, belajar agama. Masing-masing punya angan-angan. Ya. Seorang gadis terutama yang mungkin sudah berusia belum nikah, angan-angannya apa? Ingin punya apa? Suami. Masing-masing punya angan-angan. Tapi semua angan-angan tersebut masih mungkin diwujudkan. Baik angan-angan buruk maupun angan-angan baik. Karena mereka masih apa? Masih hidup. Angan-angan tersebut masih bisa diwujudkan. Angan-angan baik maupun angan-angan buruk. Tapi kalau kita berbicara tentang suatu kelompok manusia yang mungkin terlupakan, yang sudah sirna ditelan bumi sejak lama, itu orang-orang sudah meninggal dunia. Mereka tentu juga punya angan-angan karena mereka hidup di alam yang lain, namanya alam barzakh, yaitu alam perantara antara alam dunia dengan yaumul ba'ats, dengan hari kebangkitan. Disebut dengan alam barzakh. Mereka dengan berbagai macam modelnya di bawah tanah ya. Dalam alam barzakh tersebut mereka pasti punya angan-angan. Hanya saja angan-angan tersebut tidak bisa kita ketahui. Karena tidak ada yang pernah menyampaikan angan-angan mereka kepada kita kecuali ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita bisa ngobrol sama mereka, kita akan tanyakan kepada mereka, apa angan-angan kalian? Dan mereka tentu punya angan-angan. Tapi angan-angan mereka pun tidak akan bisa terwujudkan karena kesempatan sudah habis. Mungkin ada yang ingin kembali lagi, ingin beramal saleh, mungkin ada yang ingin perbaiki dirinya, mungkin ada yang ingin kembali bertobat dari dosa yang dia lakukan, namun semua sudah selesai. Tidak ada kesempatan kedua kali. Mereka sudah berada di alam barzakh menanti kedatangan alam selanjutnya, itu alam akhirat dengan terjadinya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dan mereka yang telah meninggal dunia, maka mereka telah mendapati hakikat dunia yang sesungguhnya. Ketika mereka masih hidup, mereka sering dengar hadis atau ayat atau peringatan tentang dunia itu begini, dunia begini, dunia begini, tapi hanya sekedar wawasan. Belum ada keyakinan masuk dalam hati. Seperti kita dengar dunia itu begini, Rasulullah jelaskan begini, Allah jelaskan begini. Jangan terpedaya dengan dunia, jangan terpedaya dengan fitnah ini, fitnah harta, fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah jabatan. Jangan terpedaya. Jangan buang-buang waktu, sungguhnya dunia hanya sementara. Kita sering dengar, kalau sering banyak kita dengar. Tapi hal itu belum menjadi keyakinan yang kuat dalam diri kita, hanya sebagai wawasan. Tapi mereka yang sudah meninggal, mereka tahu akan hakikat dunia yang sesungguhnya. Karena mereka sudah masuk dalam alam yang lain, sehingga mereka tahu tentang hakikat alam yang sudah mereka tinggalkan. Oleh karenanya di antara nama-nama kematian adalah al-yaqin. Dalam Al-Quran Allah menamakan kematian dengan apa? Keyakinan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Maksudnya apa? Kematian. Kalau sudah mati, dia punya keyakinan tersendiri, keyakinan tentang hari akhirat. Dia yakin betul dan dia tahu betul tentang hakikat dunia yang dia tinggalkan. Demikian juga ketika Allah sebutkan tentang pembicaraan penghuni surga dengan penghuni neraka sakar. Qalu ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar? Apa yang buat kalian masuk dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dahulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu tenggelam dalam menjelek-jelekan agama ini. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu mendustakan hari kebangkitan hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian kepada kami. Kematian di sini disebut dengan apa? Yakin. Jadi itu bedanya kita dengan mereka. Kalau kita hari akhirat masih wawasan dan hakikat dunia pun masih berupa apa? Wawasan.
Mereka enggak. Mereka yang sudah meninggal, akhirat sudah suatu kenyataan yang mereka lihat dan hakikat dunia mereka pun apa? Sadari bahwa benar hakikat dunia itu cuma sebentar, hanya tipu daya, ya. Nikmat yang sementara, begitu singkat dan seterusnya. Nah, kira-kira apa angan-angan mereka? Maka Nabi menjelaskan tentang angan-angan. Tentunya orang-orang yang meninggal dunia dua model. Yang pertama orang salihin, yang kedua adalah orang-orang talihin, yaitu pelaku maksiat, al-muqassirin, yang terjerumus dalam dosa-dosa. Angan-angannya dijelaskan dalam syariat. Contohnya, bagaimana angan-angan orang soleh yang baru meninggal dunia. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya, menjelaskan bagaimana ketika seorang mukmin meninggal kemudian dipikul jenazahnya di atas ya pundak orang-orang yang mikulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Jika jenazah telah diletakkan, sudah meninggal, kemudian dipikul oleh orang-orang di atas leher-leher mereka, di pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan qalat, jika jenazah tersebut jenazah orang saleh, maka dia berkata qaddimuni qaddimuni, segera cepat kuburkan aku, cepat kuburkan apa? Aku, jangan tunda-tunda. Dia tahu bahwasanya di alam barzah ada kenikmatan tersendiri. Dia sudah begah tinggal di alam dunia, ingin segera menuju pada alam apa? Berikutnya. Dia makan qaddimuni qaddimuni, cepat. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau ternyata tidak saleh, qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Kalau dia tidak salehah maka dia berkata, celaka diriku, kemana mereka akan bawa diriku, kemana mereka akan bawa jenazah tersebut. Yasma'u sautaha kullu syai'in ila insan, dia teriak, dia takut dibawa kepada alam berikutnya. Berat bagi dia meninggalkan dunia ini menuju alam berikutnya, karena alam berikutnya alam siksaan, siksa kubur. Maka dia berkata, celaka, kemana aku akan dibawa? Maka suaranya didengar oleh semuanya kecuali manusia tidak mendengar teriakan jenazah ini. Walau sami'al insan la sa'iq, kalau ada manusia mendengar suaranya, ceritanya, teriakannya, maka dia akan pingsan. Maka ketika orang saleh dimasukkan dalam kuburan, maka dia akan diberi kabar dengan surga. Bahkan sebagaimana kita ketahui, kalau orang tersebut orang saleh, sebelum ruhnya dicabut pun dia sudah diberi kabar gembira oleh malaikat. Sebagaimana Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Semuanya orang yang berkata kami telah beriman kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Banyak ahli tafsir mengatakan yaitu indal ihtidar, ketika akan dicabut nyawa. Maka malaikat beri kabar gembira, karena itu adalah ujian yang sangat berat ketika seorang dicabut nyawa. Semua penderitaan masih kalah dengan penderitaan ketika nyawa akan dicabut. Bagaimana kegelisahan, bagaimana kekhawatiran tentang apa yang akan dia hadapi oleh seorang, apa yang akan dia hadapi dan apa yang telah dia tinggalkan, meninggalkan istri, anak-anak, urusan yang belum selesai. Maka itu ujian yang sangat berat ketika seorang akan meninggal dunia. Maka ketika itu orang yang saleh akan didatangi oleh para malaikat, tatanazzal, malaikat banyak turun. Kemudian beri kabar gembira, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat turun. Maka alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir dan jangan sedih. Jangan khawatir tentang ke depanmu dan jangan kau bersih dengan apa yang kau tinggalkan. Sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannah, dan gembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan dengan surga tersebut. Makanya ketika dia dicabut nyawanya, disambut oleh malaikat rahmat, ya, dibawa jenazahnya, dia ingin segera jenazahnya segera dimasukkan dalam apa liang lahat.
Dan ketika dimasukkan dalam kuburannya, diberi kabar kemudian surga, dia diperlihatkan tentang tempatnya di surga. Kalau nanti tiba hari kiamat, tempatmu di situ. Dia lihat manzilatahu fil jannah. Lihat tempatnya di surga. Maka ketika itu dia tidak akan berkeinginan untuk kembali ke dunia sama sekali. Dia tahu hakikat dunia. Dia sudah dilihatkan surga. Dia tahu dunia ini hanya nikmat yang semu. Mana mungkin dia meminta kembali kemana ke dunia? Maka dia ingin segera tiba hari kiamat agar bisa menempati tempat tersebut, agar bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih baik dari kenikmatan sekarang yang sedang dia rasakan. Karena nikmat kubur hanyalah muqaddimah, sebagaimana azab kubur hanyalah muqaddimah. Maka dalam hadis kata Nabi SAW, ketika dia sudah menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kata Nabi, nada munadin minas sama an sadaqa abdi fafrishuhu minal jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau ada suara dari langit berkata, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Berilah hamparan kepadanya dari surga. Walbisuhu minal jannah, berilah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Ini alam gaib, semua kita enggak tahu. Di alam barzakh tapi ada lorong, dia bisa melihat apa? Surga. Fayatihi min, tapi dia belum masuk surga, masih di alam barzakh. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datanglah angin surga yang segar, aroma surga, keindahan surga sampai kepada dia. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, maka kuburannya dijadikan lapang sejauh mata dia memandang. Ini alam gaib. Dia bilang, Ustaz, buka kuburan sedikit-sedikit saja. Ini alam tersendiri. Makanya alam barzakh itu meskipun seorang tidak dikubur, dia masuk dalam alam barzakh. Meskipun dia dimakan oleh ikan hiu, meskipun dia ditenggelamkan di lautan, seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Jasad mereka di lautan, bahkan jasad Fir'aun selamat, mungkin masih dimumikan, tapi dia dalam alam apa? Barzakh, tersiksa dalam alam barzakh. Maka dilapangkanlah kuburannya sejauh dia mata mandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, datanglah seorang berwajah tampan, hasanul thiyabi, tayyibur rih, bajunya bagus, kemudian aromanya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk, bergembiralah kau mendapati apa yang menyenangkan engkau. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari di mana kau dijanjikan. Orang soleh ini berkata, man anta, siapa engkau? Fayujibuka alladhi yaji'u bil khair, wajahmu memberi isyarat akan kebaikan. Fayaqul, maka orang itu berkata, ana amaluka saleh, aku adalah amal salehmu. Jadi Allah membuat dari bentuk abstrak amal saleh menjadi konkret dalam bentuk gambaran akan amal salehnya selama ini. Artinya, akulah bakti kepada orang tuamu, akulah bacaan Qur'anmu, akulah sedekahmu, akulah salat malammu, akulah tawakalmu, akulah tauhidmu, akulah menghindar dari syirik, riya, ujub. Ini aku semua. Jadi bentuk orang yang saleh. Ana amaluka saleh, aku adalah amal salehmu. Maka ketika itu dia berangan-angan. Ini angan-angannya apa? Dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segera tegakkan hari kiamat. Ya Allah segera tegakkan apa hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkan hari kiamat. Hatta arji ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Itu dapat kenikmatan yang luar biasa. Jadi ini angan-angan orang soleh, tidak mau kembali ke dunia. Dia sudah tahu hakikat dunia. Dia tahu perbandingan. Sekarang ada komparisasi. Dia bisa mengkompar antara surga yang dia lihat dengan selama ini dunia yang dia rasakan. Ternyata nggak ada bandingannya. Maka tidak ada kepikiran bagi dia untuk kembali ke dunia. Dia pikir malah kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Inilah orang-orang mukmin ketika di dalam alam barzakh ingin segera tiba hari kiamat. Adapun orang-orang kafir atau orang munafik, maka dia tidak ingin tiba hari kiamat. Justru dia ingin, ya Allah, ya Rabbi, la
tuqimis sa'ah. Ya Rabb, jangan tegakkan hari kiamat. Dalam mereka sedang disiksa. Kenapa? Karena dia sudah melihat tempatnya di neraka. Dia dalam kondisi siksa tidak ingin hari kiamat. Karena siksaan hari kiamat lebih dahsyat daripada siksaan di alam barzakh. Makanya Allah berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya, kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'ati adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Dalam surat Ghafir. Maka Fir'aun dan tentaranya di alam barzakh dipaparkan neraka bagi mereka. Mereka melihat bagaimana tempat mereka di neraka. Mereka tersiksa dengan alam barzakh. Namun kata Allah, wa yauma taqumus saah, jika tiba hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke adab yang lebih pedih. Dari situ mereka enggak mau tiba hari kiamat. Mereka mengatakan, Rabbi la tuqimis saah, ya Allah jangan kau tegakkan hari kiamat. Dan siksaan mereka berkesinambungan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Lut, pelaku praktisi homoseksual. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir." Sungguh mereka di pagi hari mereka ditimpa dengan siksaan adzabun mustaqir, siksaan yang terus-menerus, siksaan yang menetap. Sejak ketika malaikat Jibril datang, sebenarnya dalam buku-buku tafsir, maka malaikat Jibril dengan sayapnya mengangkat negeri mereka, faja'alna 'aliha safilaha, kemudian diangkat, kemudian dijatuhkan, amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kemudian dihujan dengan hujan batu yang panas, kemudian mereka mati. Itu adab tidak pernah berhenti. Kata Allah, wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Mereka di pagi hari ditimpa dengan adab yang mustaqir, yang terus-menerus. Ini antara adanya adab kubur. Jadi mereka disiksa sejak dulu sampai sekarang masih disiksa. Namun mereka senantiasa berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat, karena adabnya lebih mengerikan. Fir'aun bala tentaranya, kaum Nabi Lut semuanya berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, jangan tegakkan hari kiamat. Dalam sebagian riwayat, orang yang soleh ketika dapat nikmat kubur, dia ingin kembali ke dunia bukan untuk hidup di dunia, tapi untuk kasih kabar gembira kepada istrinya. Dia tahu kenikmatan dunia, cuma dia ingin menenangkan istrinya. Dalam sebagian riwayat ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'al mu'min ma fusiya lahu fi qabrihi." Jika seorang mukmin diperlihatkan bagaimana kuburannya dihamparkan, diluas, kenikmatan tersendiri, punya tempat yang luas. Fayaqul, maka dia berkata, "Da'uni abshir ahli." Izinkan saya balik, kasih tahu siapa? Istri. Mau bilang, "Sayang, jangan nangis, tenang. Abang di mana?" Abang nyaman, sudah ada bidadari di surga nanti. Karena dia sayang sama istrinya, dia tidak ingin istrinya apa? Sedih. Dia bilang, "Sayang, jangan sedih. Abi sudah nyaman. Aku sudah nyaman." Ya, karena dia tahu bahwasanya kalau dia pergi, tentunya istrinya akan sedih. Bukan gembira atas kematian apa? Suaminya. Itu dia kembali ke dunia bukan untuk tinggal dunia, tapi hanya untuk kasih kabar gembira kepada apa? Istrinya. Dalam riwayat dia berkata, "Da'uni hatta adhab fa ubashshir ahli." Biarkan aku kembali, aku ingin beri kabar gembira kepada keluarga aku, pada istri, kepada anak-anak. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan, "Uskun, sudah tenang sini aja, enggak usah. Tenang di sini aja." Ini salah satu impian orang saleh ketika meninggal dunia, ya, ingin segera ditegakkan hari kiamat, dia berbahagia agar bisa segera merasakan kenikmatan yang lebih hebat dari yang sedang dia rasakan dalam nikmat kubur. Demikian juga Allah ceritakan tentang angan-angan Sahib Yasin. Sahib Yasin tentang kisah seorang soleh yang membela para rasul. Allah sebutkan dalam surat Yasin, ada yang mengatakan namanya Habib, ya. Ketika dia membela dakwah, kemudian dia dipukul oleh kaumnya sampai meninggal dunia. Dipukul oleh kaumnya sampai meninggal dunia.
Jadi kisah seorang yang membela para rasul dalam surat Yasin ini, kemudian karena dia membela dakwah, akhirnya dia dihantam oleh kaumnya sampai dibunuh oleh kaumnya, padahal dia menyeru kepada mereka agar beriman kepada para rasul tersebut ya. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Allah berfirman surat Yasin ayat 26-27, qila udkhilil jannah, maka dikatakan kepadanya, masuklah kau dalam surga. Maka apa kata dia? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya kaumku tahu ya bagaimana Allah mengampuni dosa-dosaku, Rabbku mengampuni dosa-dosaku, dan Allah menjadikan aku termasuk orang-orang yang mulia. Subhanallah, bagaimana bersihnya hati orang ini ya. Dia dipukulin sampai mati dan dia dimasukkan dalam surga, dan dia tidak dendam kepada kaumnya. Dia berangan-angan seandainya mereka tahu bahwasanya apa yang aku lakukan ini kebenaran, apa yang mereka lakukan adalah kebatilan. Seandainya mereka tahu aku diampuni oleh Allah, seandainya mereka tahu aku dimasukkan dalam surga, ya, tentunya mereka tidak akan melakukan demikian. Saya subhanallah, orang ini apa namanya, hatinya begitu apa? Bersih. Ya, hatinya begitu bersih. Sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW terluka, Rasulullah SAW mengusap wajahnya dari darah yang sedang menimpa wajahnya. Dalam sebagian riwayat Rasulullah menceritakan kisah Nabi yang lain, admahu qaumuhu, kaumnya membuat wajahnya terluka. Dan dalam sebagian riwayat Nabi juga mengalami demikian. Kemudian Nabi SAW bersabda, Rabbi ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Itu beri hidayah pada mereka. Jadi orang ini berangan-angan ya agar kaumnya mendapat hidayah, agar bisa merasakan seperti apa yang dia rasakan. Bagaimana bersihnya hatinya ya. Bukan kemudian masuk surga dia bilang mampus tuh orang-orang tuh. Mampus. Belum tahu saya ini wali ya. Nanti baru tahu. Nanti kita ketemuan. Saya kunjungi kalian di neraka nanti. Hati yang bersih, hati yang bersih. Jadi kalau kita dikata-katain orang itu, mereka nggak tahu saudara-saudara kita. Itulah doain semoga mereka dapat apa? Hidayah. Apalagi sebagian kita dulu juga seperti mereka. Banyak di antara kita yang dulu seperti mereka. Ya sudah, bersama kaum muslimin bersabar, karena mereka tidak tahu. Taib. Adapun syahid, yang mati syahid, ini berbeda. Yang mati syahid ingin balik ke dunia. Secara umum, orang-orang soleh tidak ingin balik ke dunia. Dan meninggal sudah, ngapain balik dunia? Di dunia apa yang dilihat bisa bikin sedih, bisa bikin hasad, bisa bikin dengki. Lihat orang lebih kaya, dengki. Lihat orang lebih cantik, dengki. Lihat orang lebih ganteng, dengki. Lihat orang ada yang istrinya lebih dari satu, hasad. Banyak yang bikin hasad. Nanti sedih, ketawa sedikit, sedihnya banyak ya. Di dunia seperti itu, ngapain balik ke dunia? Tidak mau mereka balik ke dunia. Paling tadi kalau balik ke dunia ingin kasih tahu istrinya, karena sayang sama apa? Istrinya. Tenanglah, Abi udah nyaman ya. Tapi yang mati syahid beda, dia pengen balik. Dia pengen balik. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau berkata, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji' ila dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid." Tidak seorang pun yang masuk surga ingin balik ke dunia meskipun satu dunia Allah kasih sama dia, dia enggak mau. Suruh balik ke dunia satu detik saja, tapi kau dapat kenikmatan dunia seluruhnya enggak mau. Balik ke dunia kau jadi raja di raja. Satu dunia milikmu. Semua perusahaan milikmu. Semua emas dan perak milikmu. Semua tambang minyak, tambang nikel, semua apa? Milikmu. Semua pasukan pas pampres semuanya pasukanmu. Semua pasukanku semua pasukanmu. Semua bodyguard anak buahmu. Semua bidadari milikmu. Semuanya milikmu. Sudah kembali dunia satu detik aja dia nggak mau. Nggak mau. Ngapain? Karena dia sudah tahu hakikat apa? Akhirat dan hakikat apa? Dunia. Dia sudah komparasi. Ngapain balik dunia? Ngapain? Meskipun jadi raja di raja nggak mau.
Walahuma 'alal ardi min syai' illa syahid. Kata Nabi, kecuali yang mati syahid ingin balik. Kenapa? Yatamanna an yarji ila dunya. Dia ingin berangan-angan ingin kembali ke dunia. Fayuqtal asyra marrat lima yara minal karamah. Dia ingin hidup kembali, berjihad, mati lagi. Ingin hidup lagi, perang, mati lagi, karena dia tahu betapa besar pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak seorang mengorbankan jiwa, raganya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingin balik lagi, ingin balik lagi. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Jabir bapaknya siapa? Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ketika perang Uhud, dia panggil Jabir. Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Bapak Jabir Abdullah berkata, wahai Jabir, menurut saya termasuk orang pertama kali akan meninggal dunia. Maka jangan lupa ini ada wasiat itu, masalah perhatikan adik-adik perempuanmu. Kemudian kalau masalah hutan saya agak lupa, tapi intinya dia bilang saya menurut saya akan segera meninggal dunia. Dan benar ketika perang Uhud awal-awal ayahnya maju dalam medan pertempuran kemudian meninggal dunia. Maka Jabir sedih. Jabir berkata, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li. Rasulullah SAW bertemu denganku. Kemudian beliau berkata, ya Jabir, mali araka munkasiran. Wahai Jabir, kenapa aku melihatmu kok sedih? Ada apa gerangan? Qultu ya Rasulullah, ustushhida abi. Ya Rasulullah, ayahku mati syahid. Faqutila yauma Uhud. Sebagaimana engkau tahu, beliau meninggal pada hari perang Uhud. Wa taraka iyalan wa dainan. Ini benar ya. Jadi dan beliau meninggalkan putri-putrinya yang harus saya urus. Kemudian beliau punya utang juga yang harus saya lunasi. Maka Rasulullah memberi kabar gembira kepada Jabir. Kata Rasulullah SAW, afala ubashiruka bima laqiyallaha bihi abak, bima laqiyallahu bihi abak. Maukah aku berikan kabar gembira kepada engkau tentang bagaimana Allah menyikapi ayahmu Jabir, yaitu Abdullah bin Haram, ayahmu? Qultu bala ya Rasulullah, tentu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kallamallahu ahadan qat illa min wara'i hijab. Allah tidak berbicara dengan seorang pun kecuali di balik hijab. Wa ahya abaka, Allah hidupkan ayahmu. Fa kallamahu kifahan fa qala ya abdi tamanni alayya u'tik. Ya. Maka Allah berkata kepada ayahnya Jabir, wahai hambaku, berangan-anganlah aku akan mengabulkan angan-anganmu. Qala ya Rabbi tuhyini fa uqtal fika thaniyah. Ya Rabbku, hidupkan aku kembali. Fa uqtalu fika thaniyatan, aku ingin terbunuh yang kedua kali. Qala Rabb azza wa jalla innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un. Telah aku gariskan bahwasanya tidak akan bisa kembali lagi. Wa anzalat hadhil ayah, maka turunlah atau unzilat hadhil ayah, turunlah ayat ini, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kau menyangka orang yang telah meninggal dunia mati, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memberi kabar gembira kepada Jabir bahwasanya ayahnya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah bilang, kalau kau punya angan-angan silakan. Ternyata angan-angannya ingin apa kamu? Kembali lagi. Namun ini tidak bisa, untuk angan ini tidak bisa. Bagaimana Allah bicara dengan ayahnya, bagaimana Allah menawarkan sesuatu kepada ayahnya, ini semua adalah bentuk pemuliaan kepada orang yang mati syahid. Taib, ini adalah angan-angan orang soleh. Bagaimana dengan angan-angan orang-orang yang pelaku maksiat? Dia mungkin beriman, tapi dia banyak kekurangan. Seperti sebagian kita. Islam, ngaji sesekali, ibadah malas. Kadang-kadang ninggalin ini, kadang-kadang ninggalin anu ya. Kadang-kadang melihat yang haram, kadang-kadang mendengar yang haram, kadang-kadang ghibah. Kadang-kadang menyakiti hati istri, kadang-kadang atau sering menyakiti hati apa? Suami ya. Kadang-kadang anak enggak diperhatikan, kadang-kadang menyakiti hati tetangga. Maksiat. Kadang-kadang tidak berbakti sama orang tua. Malas baca Quran, sedekah masih pelit. Sebagian kita seperti itu. Perhatikan. Artinya mungkin saja, tapi
dia beriman tapi kurang semangat beribadah. Dalam satu hadis Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW marra bi qabrin, Rasulullah SAW melewati suatu kuburan. Rasulullah bertanya, "Man sahibu hadzal qabri?" Siapa penghuni kuburan ini? Faqalu fulan, ya Rasulullah si fulan. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Rak'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." 2 rakaat dikerjakan oleh dia berangan-angan untuk bisa melaksanakan, atau Rasulullah mengatakan 2 rakaat dikerjakan oleh penghuni kubur ini lebih suka untuk dia kerjakan daripada dia mendapatkan sisa dunia kalian. Dunia kalian masih panjang. Ini kan di zaman Nabi 1000 tahun yang lalu, paham? Dan dunia kita nggak tahu sampai berapa umurnya. Kenikmatan tidak, Rasulullah tidak berbicara tentang kenikmatan di dunia ketika itu saja. Tapi sisa dunia kalian sampai hari apa? Kiamat. Bisa jadi sejak zaman Nabi berbicara 1000 tahun lalu sampai hari dunia kiamat mungkin berapa ribu tahun kita nggak tahu. Semua kenikmatan yang ada dari zaman Nabi sampai hari kiamat kalau dikumpulkan dikasih sama orang ini lebih suka sholat 2 rakaat kalau bisa kembali ke dunia. Kenapa? Karena pahala sholat 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisi. Baik, dalam riwayat Rasulullah SAW berkata, "Rak'atani khafifatani mimma tahqiruna wa tanaffaluna yaziduha hadha fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum." Kata Nabi SAW, 2 rakaat yang ringan, artinya tidak panjang-panjang. Al-Fatihah, Qul Huwallahu, Al-Fatihah, Qul A'udzu Birabbin Nas. Al-Fatihah, wal Asr, Al-Fatihah, Inna A'tayna. Sebentar aja. Kalau enggak Al-Fatihah tambah apa? Tambah surat. Khafifatan. Mimma takhirun, yang kalian remehkan, artinya apa sih pahalanya? Kalian remehkan. Dan itu sunnah, bukan wajib. Rasulullah sedang berbicara tentang 2 rakaat salat apa? Sunnah. Yang kalian remehkan, mungkin kalian kerjakan sebentar. Yaziduha fi amalihi. Dia seandainya dia berangan-angan bisa kembali ke dunia, dia sholat untuk tambah deposit amalnya, tambah 2 rakaat saja, itu lebih dia sukai daripada sisa dunia kalian. Ini menunjukkan bahwasanya 2 rakaat yang mungkin kita gospel ini luar biasa ya, luar biasa. Maka benar sabda Nabi SAW, "Rak'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh yang kalian kerjakan lebih baik pada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya kenikmatan yang terbatas, kualitasnya kurang dan kenikmatannya terbatas. Kenikmatan akhirat kualitasnya tinggi dan tanpa batas. Oleh karenanya pahala yang atau ganjaran yang Allah berikan gara-gara 2 rakaat saja itu lebih baik daripada isi dunia dan seluruhnya. Dari situ ini menyemangati kita ya. Artinya kita masih hidup, masih bisa sholat nggak? Masih bisa. Jadi di antara angan-angan orang sudah meninggal dunia, ingin apa? Sholat. Dia ingin hidup meskipun cuma 2 menit atau 1 menit setengah. Kalau sholat model begini berapa menit? Enggak sampai 2 menit. Enggak sampai 2 menit. Dia tidak ingin balik untuk merasakan mobil mewah, enggak. Cukup 2 rakaat apa? Daripada dikasih dunia, dia enggak mau. Dia ingin 2 rakaat. Karena dia tahu hakikat dunia dibandingkan hakikat apa? Akhirat. 2 rakaatnya sudah sangat spesial. Namun tidak bisa kembali lagi. Nah, kita masih apa? Masih hidup. Kemudian di antara angan-angan yang di amal soleh yang ingin dilakukan oleh orang yang kurang dalam amal solehnya, iman tapi masih banyak melakukan kekurangan, adalah ingin sedekah. Ingin apa? Sedekah. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian ya, dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk urus harta,
sibuk ngurus anak-anak, keluarga, lupa zikir sama Allah, lupa ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, dunia menyibukkan. Silakan sibuk dengan dunia, tapi jangan lupa mengingat apa? Allah. Dan kata Allah, siapa yang seperti itu benar-benar dia orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, berinfaklah mimma razaqnakum, dari sebagian yang kami berikan kepada kalian. Ya. Sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian, sebelum kematian datang kepada salah seorang dari kalian, fayaqul, maka ketika dia akan mati, dicabut nyawanya, hatinya berkata, mungkin dia bicara kita enggak dengar, sudah kaku lisannya, tapi dia berkata sebenarnya kepada Allah. Dia mengatakan, laula akhartani rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbku, tundalah kematianku meskipun sebentar saja. Buat apa? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Wa aku minas shalihin, aku ingin jadi orang-orang yang saleh. Kata Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda kematian suatu jiwa jika telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dia berangan-angan kembali sebentar aja. 2 menit sudah bisa bersedekah. Tinggal buka ATM banking, kemudian tinggal transfer. Sekarang mau sedekah gampang, cuma mau mencetnya yang susah. Dipencet, saldo Anda tinggal 10.000. Punya saldo 100 juta enggak pencet-pencet. Yang punya 10.000 pingin pencet, tapi enggak ada yang bisa dipencet. Sudah 100 juta enggak dipencet-pencet. Kenapa? Terbuka hakikat. Karena kalau meninggal kan lihat malaikat, lihat ini, lihat macam-macam. Pingin amal saleh, pingin sebentar aja 5 menit aja, biar bisa apa? Sedekah. Sedekah ini menunjukkan sedekah itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa terhadap keselamatan kita di hari akhirat. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap orang akan berada di naungan di bawah naungan sedekahnya ketika hari kiamat. Hari yang sangat terik, semakin orang banyak sedekah, naungannya semakin sejuk. Pengaruhnya luar biasa. Inna sadaqatas sir tudfi'u ghadab ar-rabb. Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW menasihati para wanita, ini ibu-ibu dengar baik-baik ya, jangan ngobrol sendiri. Ketika Rasulullah SAW menasihati para ibu-ibu supaya masuk surga dan selamat dari neraka jahanam, Rasulullah SAW sedekah. Kata Rasulullah SAW ketika sholat Id, Rasulullah SAW maju, kemudian Rasulullah SAW nasihati para ibu-ibu, kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Kenapa? Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada yang bertanya, lima ya Rasulullah, kok bisa kami penghuni neraka jahanam paling banyak? Kata Rasulullah SAW, li anna kunna takfurna al-ashir, kalian tidak tahu bersyukur kepada, berterima kasih kepada suami. Kemudian wa tukthir la'nah, tukthirna la'nah, kalian suka mengumpat, maki sana mengumpat sini. Wa tukthirna syakah, kalian suka mengeluh tentang kehidupan, ini, kurang ini. Atau mengeluhkan suami kepada suami orang lain. Suami saya begini. Suka ngeluhin suami. Dalam riwayat, wa tusawwifna al-khair, kalian suka menunda kebaikan. Menyebabkan para wanita banyak masuk neraka. Di antara solusinya, kata Rasulullah SAW, tasaddaqna, bersedekahlah. Ini Rasulullah tidaklah menyampaikan kecuali solusi yang paling manjur agar kalian selamat. Itu banyak bersedekah. Karena untuk selalu taat kepada suami sulit, ya kan? Untuk tidak mengeluh kehidupan sulit. Tidak semua wanita seperti itu. Sabar dengan kondisi, senang qanaah dengan suami. Tidak semua seperti itu. Maka solusinya apa? Bersedekah. Maka para sahabat segera melemparkan anting-anting mereka, cincin-cincin mereka, ya. Mereka langsung jalankan wasiat Nabi SAW karena mereka ingin selamat. Bukan mau keluarkan 10.000 ragu-ragu, kebanyakan. Cari uang kecil. Jadi di antara angan-angan
orang yang kurang dalam beramal saleh adalah ingin diberi waktu sebentar agar bisa bersedekah. Secara umum mereka ingin beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarat. Ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan. Supaya siapa tahu aku akan beramal saleh. Aku ingin beramal saleh. Ya. Dulu aku meninggalkan amal saleh. Sekarang aku ingin kembali, namun tidak bisa. Dalam satu riwayat kata Ibrahim bin Yazid al-Abdi rahimahullah, atani Riyah al-Qaisi qala ya Aba Ishaq intaliq bina ila ahli al-akhirah. Kata al-Qaisi, wahai Abu Ishaq, marilah kita pergi ke ahlul akhirah, itu orang yang sudah meninggal dunia. Nuhadditsu bi qurbihim ahdan, kita ingin menyampaikan janji dekat mereka. Fantalaqtu ma'ahu fa'atal maqabir, maka aku pun jalan bersama dia sampai dia pun bawa aku ke kuburan. Fajalasna ila ba'dhi tilkal kubur, maka kami pun duduk di dekat sebagian kuburan tersebut. Faqala ya Aba Ishaq, maka Al-Qaisi ini berkata, wahai Abu Ishaq, ma tara hadha mutamanniyan law munni. Wahai Abu Ishaq, apa menurut engkau salah seorang dari mereka, apa yang akan mereka angan-angankan jika dikatakan kepada mereka berangan-angan? Ingin apa? Seandainya salah seorang dari mereka ditanya oleh Allah, ingin apa? Apa angan-anganmu? Kira-kira apa yang akan dia jawab? Qultu, aku mengatakan, an yuradda wallahi ila dunya fayastamti' min ta'atillahi wa yuslih. Tentu orang ini ingin kembali ke dunia, kemudian ingin banyak melakukan ketaatan dan ingin melakukan banyak perbaikan sehingga menjadi orang yang baik. Tentu ingin seperti itu. Siapapun orang mati kalau disuruh angan-angan ingin apa? Kembali untuk perbaiki apa? Amal salehnya. Qala, maka dia berkata, hanahnu fid dunya. Kata Al-Qaisi, nah kita sekarang masih di dunia. Falnuti'illaha wal nuslih. Kalau gitu kita taat sama Allah dan kita buat perbaikan. Tsumma nahadha fajada wajtahada. Kemudian dia pun bangkit, kemudian dia benar-benar serius beribadah. Falam yalbath illa yasiran hatta mata rahimahullah. Tidak lama kemudian Al-Qaisi ini meninggal dunia. Artinya apa yang mereka angan-angankan sekarang ada pada kita. Kita masih beri kesempatan. Makanya seorang kalau bangun tidur di antara zikir dia berdoa kepada Allah Subhanahu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulilladzi ahyani, atau alhamdulilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adinani bi dzikri. Ya, alhamdulilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah telah mengembalikan ruhku, aku bisa bangkit kembali. Wa afani fi jasadi, dan memberikan kesehatan pada tubuhku, wa adinani bi dzikri, dan masih mengizinkan aku untuk berzikir. Ini maksud dari pembahasan kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah meninggal dunia, mereka berangan-angan untuk kembali bisa beramal saleh. Kita masih di dunia, maka jangan sampai kita lalai. Sudah saatnya kita sadar, sudah saatnya kita sungguh-sungguh. Maka seriuslah dalam mempersiapkan aset di akhirat. Kalau kita dunia kita serius, urusan dunia kita serius, bikin rumah kita serius, bikin perusahaan kita serius, menjalankan usaha kita serius, maka untuk membuat aset di akhirat harus serius. Nanti kita semua menyesal. Menyesal amal soleh kita kurang. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang dalam surat Al-Fajr, ya, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan. Gimana? Yawma idzin yatadzakkarul insan fa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika dihadirkan neraka jahanam dihadirkan, ya, maka semua orang akan ingat tentang apa yang telah dia lakukan. Filenya semua kebuka. Fa anna lahu dzikra, maka apa manfaatnya dia ingat ketika itu? Sudah tidak ada faedahnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka ketika dia berkata, seandainya dulu ketika di dunia
aku benar-benar beramal soleh untuk kehidupanku yang sekarang, yang sungguhnya di akhirat. Yaqulu ya laitani, seandainya dulu aku qaddamtu di dunia, dulu aku beramal soleh di hayati untuk kehidupanku yang sekarang. Ini jelas orang kafir jelas menyesal, para pelaku maksiat juga menyesal. Ibnu Katsir mengatakan demikian juga orang soleh. Seandainya dia bisa kembali untuk menambah amal solehnya, dia akan kembali. Tapi sudah enggak bisa. Oleh karenanya kita semua akan menyesal, tapi jangan terlalu banyak begitu penyesalan. Supaya tidak terlalu banyak penyesalan, kita banyak amal soleh. Sebisa yang kita lakukan. Tentunya kita pasti mengalami taksir, itu kekurangan, pasti mungkin ada dosa di sini, ada pasti. Tapi kita istighfar. Istighfar. Jangan sudah saatnya kita serius. Orang yang sudah umur 40 tahun serius, mungkin umur 20, 30 masih boleh main-main, 40 selesai. Waktunya serius, apalagi sudah 50 lebih. Apalagi sudah penyakitan. Apalagi rambut yang hitam sudah enggak ada, semuanya putih. Terus masih main-main terus kapan lagi? Kapan lagi? Kalau udah mati kita enggak bisa lagi balik, hanya bisa berangan-angan. Sekarang kita masih hidup. Antum sekarang kalau keinginan bikin hafal 1 juz masih bisa enggak? Masih bisa. Antum sekarang nanti malam saya bikin sholat malam, angan-angan, masih bisa diwujudkan enggak? Masih bisa. Pingin angan-angan, saya pingin bersedekah, saya pingin punya wakaf, masih bisa, masih hidup. Masih mungkin. Kalau udah mati udah enggak bisa. Yang masih muda serius beramal soleh, cicil. Jangan bilang nanti kalau sudah tua saya sudah baru saya taubat. Belum tua sudah mati di luarnya. Nanti umur 60 saya baru taubat. Baru umur 42 sudah tewas. Oleh karenanya mumpung masih diberi umur, jangan kita malas-malasan. Harus ada wirid harian, ada bacaan Quran harian, zikir pagi petang, ada amal soleh harian. Cicil-cicil di sela-sela kesibukan kita lakukan amal-amal soleh tersebut. Makanya ada saya pernah nonton sebuah klip video tentang bagaimana penyesalan orang yang sudah tua. Dan sebagaimana perkataan Abul Atahiyah dalam syairnya, dia mengatakan, "Bakaitu 'ala syababi bidam'i aini, falam yughnil buka'u walan nahibu." Aku menangisi masa mudaku yang telah lewat dengan air mataku. Falam yughnil buka'u walan nahibu, maka tidak ada faedahnya tangisan maupun ratapan. Wa ya laita syababa yaudu yauman sa'ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Seandainya masa mudaku bisa kembali, aku akan kabarkan kepadanya, kamu baik-baik, kalau enggak nanti masa tuamu seperti ini. Maka kemudian ada orang menyampaikan dia menyesal, umur sudah 80-an dia menyesal. Dulu coba kalau masih muda saya puasa Senin Kamis. Sudah berapa puasa yang saya lakukan? Misalnya saya puasa Senin Kamis saya umur 20, dari 20 sampai 80 berapa puasa sudah saya kerjakan? Seandainya saya dulu sholat duha 2 rakaat setiap hari, berapa rakaat sudah saya lakukan? Seandainya saya baca Quran meskipun 1 halaman, dari umur 20 sampai 60 berapa khatam Quran yang sudah saya jalani? Seandainya dulu saya berbakti sama orang tuaku, tapi orang tua sudah meninggal dan saya masih kurang dalam bakti, dan terus. Wa ya laita asyababa yaudu yawman, seandainya masa muda bisa kembali, saya akan ingatkan masa depannya. Nanti jangan gini terus. Nanti besar nanti menyesal. Ini baru penyesalan masih hidup. Gimana menyesal kalau sudah dalam alam barzakh? Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr, dan peringatkanlah kepada mereka tentang hari penyesalan. Disebut hari kiamat di antara namanya yaumal hasrah, hari penyesalan. Karena betapa banyak orang yang menyesal. Kita semua pasti menyesal, tapi mudah-mudahan penyesalan kita tidak terlalu dalam. Tidak ada kata terlambat, maka masing-masing kita introspeksi diri, evaluasi, perbanyak amal soleh. Yang tidak ada manfaatnya jangan digeluti. Medsos ini bencana besar. Buang waktu, buang umur, maksiat, bukan cuci mata, ngotori mata, ngotori telinga, dengar berita ghibah, melihat hati, melihat berita yang menyedihkan, melihat berita yang menyakitkan, ketawa-ketawa yang tidak ada perlunya, buang-buang umur. Nonton acara-acara ketawa ketiwi bikin hati mati, nonton artis-artis bikin hasad dan dengki, buang-buang umur. Nanti dibuka catatan amal isinya medsos, bukan isinya Quran, hadis, salat, isinya apa?
medsos. Berita ini, berita ini, breaking news 1, breaking news 2, breaking news 3, breaking news apa? 4, breaking terus nggak ada berhentinya. Semua kita. Oleh karenanya, akhwat yang mati subhanahu wa ta'ala, baik bapak ibu-ibu, beramal saleh sebelum apa? Menyesal. Ibu-ibu mumpung masih yang punya suami, berbakti sama suami. Cari pahala terbesar di sisi Allah dengan berbakti kepada suami. Punya anak, ngurusi anak baik-baik, didik anak agar anak menjadi anak soleh. Jangan sibuk WhatsAppan terus, sibuk medsosan terus, anak-anak tidak diperhatikan. Nanti kita menyesal suatu hari. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian saja. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.